Kalau semisalkan platformnya itu adalah internet dan media, kira-kira digital nanti itu akan gimana, Kang? Tren media sosial dengan mengejar views itu adalah tren atau strateginya TV sebetulnya. Padahal sesuatu hal yang menurutku itu kayak ini dilihatnya itu kayak berlebihan gitu, Kang. Seseorang yang nantinya itu tidak gengsi itu terus tidak mendapatkan apa yang harusnya didapat di umur atau di dalam keadaan dia sekarang kayak gitu, Kang. Karena kita terlalu memakai standar Gen Z. Mengejar views itu satu hal, tapi kalau ini semua seperti itu, ini sebenarnya bisa jadi problem kelak nanti. Makanya TV nggak terlalu banyak improve atau bikin inisiatif yang baru. Itu harusnya justru anak-anak, takutnya anak-anak itu keasikan dengan medsos, dia nggak mau berteman. Iya, kita income-nya dikit, iklan belum masuk kok udah ngeluarin uang buat ngeset studio baru sih. Jadi podcast itu sebetulnya adalah nama fitur iPod. Halo. Hai guys, akhirnya ketemu lagi dengan suasana yang masih sama, tapi mungkin akan membahas sesuatu hal yang berbeda. Dan di sini masih sama aku Madian dengan Motul. Kang Motul. Oke, apa kabar Kang? Kabar baik, Mat. Terima kasih. Oke, kira-kira udah ada planning tahun baru kemana belum Kang? Tahun baru ke kasur tidur. Males macetnya. Iya sih Kang, kalau di sini suasananya masih macet dan musimnya kan lagi nggak cocok ya Kang ya? Hujan juga. Itu Dan resiko ya. masih gitu-gitu aja, jadi belum ada yang beda gitu. Kalau ada yang beda mungkin masih gitu lagi, kembang api lagi. Udahlah, males. Oh iya masih sama ya Kang ya? Ya. Oke. Kang, ini kalau kita ngobrol langsung nanya gitu emang nggak apa-apa Kang? Nggak apa-apa dong. ngobrol ngalor ngidul kan emang enaknya gitu tuh. Kita bisa bahas apa aja. Iya Gimana? Jadi gini Kang, kayak beberapa tahun terakhir itu aku dapat sesuatu hal yang aku ngerasa kayak emang bener kayak gini ya, emang bener bisa kayak gitu. Nah, masalahnya itu adalah bonus demografi yang katanya itu banyak generasi di umuran puluhan, kayak gitu-gitu. Nah, di zamannya sekarang kemarin itu aku kayak nonton sosial media ataupun pemberitaan atau apapun yang berhubungan dengan sesuatu hal yang akan dilihat orang, itu standarnya itu pakai kata-kata standar Gen Z kan. Wah, iya. Nah, sosmed benar. bikin konten standar Gen Z. Media bikin liputan atau berita standar Gen Z. Padahal sesuatu hal yang menurutku itu kayak ini dilihatnya itu kayak berlebihan gitu Kang. Seseorang yang nantinya itu tidak gengsi itu terus tidak mendapatkan apa yang harusnya didapat di umur atau di dalam keadaan dia sekarang kayak gitu Kang. Karena kita terlalu memakai standar Gen Z. Iya, gitu sih Kang. itu. Kamu kepikir ke sana berarti ya? Iya Kang, aku justru malah ngerasa kayak loh aku emang Gen Z. Aku dalam sesuatu hal yang ngelihat konten atau ngelihat sesuatu hal itu kayak kok aku malah ngerasa bosen ya? Ya. Terus orang-orang yang di bawahku atau orang-orang yang di atasku nanti ngelihat konten yang realnya cuma sama aku tok. Ya. Oke, betul. Kayak ini akhirnya seseorang itu atau company atau tempat kerja atau perusahaan apapun itu jadi punya standar yang hanya mematok standar Gen Z. Ya, standar audiensnya Gen Z Standar gitu ya. audiennya Gen Z gitu. Ya nanti akan memperkecil sesuatu hal kalau kita nggak bisa berkembang karena nggak banyak membaca. Hanya akan membuat konten sesuatu hal yang menarik karena standarnya Gen Z. Jadi kurang ada bobotnya Kang. Kayak gitu. Dan menghilangkan pasar-pasarnya. Iya, jadi memang ini fenomena common audience. Common audience Ya, audiensnya ya terlalu sama gitu ya. Betul. Yaitu dikit-dikit Gen Z. Sebetulnya saya sih setuju ya. Pada awalnya sih mungkin ini tidak ada yang salah. Tapi ketika semua trennya ke sana, wah ini harus jadi permasalahan yang mesti dipikirin lah kira-kira gitu. Iya betul. Ini dari tadi lo kayaknya masih nanggung ngomongin tentang kampanye politik tuh. Karena kampanye politik kalau gue lihat Ya kan masih belum move on dari situ kemarin kan. itu kan kayak keharusan, harus Gen Z gitu. Betul. Istilah yang digunakan kalau bisa yang Gen Z. Iya visual yang ditampilin tuh yang easy aja, yang Gen Z banget, yang jangan berat-berat. Iya, apalagi kesuksesan Pak Prabowo dengan konten Gen Z, Betul. konten Gemoy dianggap itu adalah penentu. Padahal dia lupa tuh
penentu mah ada banyak faktor kali gitu loh. Betul, Bahwa itu yang kesuksesan populer bukan satu iya gitu. jalan. Nah ini kalau gue lihat memang jatuhnya seperti tren. Jadi tren dan orang merasa atau kebanyakan orang merasa bahwa ini memang trennya seperti ini harus diikuti. Ya. Salah atau tidak? Sebetulnya sih tidak salah. Apalagi bagi mereka yang memang sebetulnya masih mengejar yang namanya views. Oh, Penonton. oke. Karena kan namanya views tuh gini. Nah ini salah satu concern yang salah satu yang harus dipikirkan atas concern lo barusan. Oke. Bahwa mengejar views itu satu hal. Tapi kalau ini semua seperti itu, ini sebenarnya bisa jadi problem kelak nanti. Problemnya di mana nih, Mat? Nah, jadi gini. Tren media sosial dengan mengejar views itu adalah tren atau strateginya TV sebetulnya. Oh, itu malah dipakai TV ya, Kang ya? Ya, sebutannya mereka nyebutnya rating. Rating, oke. Jadi kalau sebuah program TV ratingnya tinggi, maka itu dianggap bahwa yang nonton program itu dibanding stasiun lain ini lebih tinggi dibanding stasiun lain. Oke. Nah, jadi kayak menjadi patokan kinerja tim atau konten itu tuh bukan bagus nggak bagus ya, sukses tidak suksesnya adalah dengan tingginya rating. Bahwa itu kontennya hancur, ngaco, sembarangan, udah nggak penting tuh, Mat. Iya. Nah, celakanya lagi audiens TV di kita itu memang level kesukaannya masih di situ. Oke, entertain, hiburan kayak gitu ya, Kang ya. Kalau bisa jangan yang jelimet-jelimet, jangan pakai istilah-istilah yang ribet. Iya, yang mudah-mudah aja yang bikin have fun kayak gitu-gitu. Iya. Apa tokohnya ketahuan, oh si ini, oh si itu. Jadi kalau di monitor tuh kelihatan memang cuman adegannya tuh ya kepala semua isinya tuh. Iya, cuman kanan kirinya itu nggak terlalu kelihatan Udah nggak apa-apa. penting, ya. Fokus ke Nggak yang ada di penting. TV aja gitu. Udah gitu si jahat ini harus dengan atribut yang jahat. Oh iya. Itu harus pakai jaket kulit, harus kumis tebal, pokoknya kayak penjahat karena dia jahat. Betul. Jadi nggak berani gitu ngasih alternatif jahat itu tuh bentukannya Seperti apa deh kalau dengan tampilan yang lain gitu akhirnya nggak berani ya, Kang ya. Jadi akhirnya bukannya mendidik tapi membiasakan level itu tuh segitu terus. Betul. Jadi si penonton tuh tidak dikasih kesempatan untuk mikir, anjir ternyata dia penjahatnya nih karena kan tidak ada dandanan penjahat kan gitu. Udah gak berani itu. Udah mah atributnya, cara ngomongnya, matanya, ekspresi itu harus membelalak-belalak gitu. Jadi nah itu tren itu ternyata masuk ke sosial media. Oke. Dugaan saya sih masuknya tuh lewat TikTok. TikTok dulu ya, Kang. Karena kebetulan TikTok itu platform yang paling memasyarakat di kalangan menengah ke bawah. Di kalangan yang penonton aktif televisi, kira-kira gitu. Oh, berarti mungkin standar-standar ataupun seleranya itu mirip-mirip orang yang nonton TV. Betul. Berarti platform TikTok ini ya, Kang ya, asal mulanya ya. Awalnya gitu. Nah, akhirnya ketika itu dibikin, itu akhirnya melihat itu. Nah, yang repotnya adalah ketika industri atau pihak-pihak tertentu merasa bahwa kalau kamu mau tinggi di TikTok, maka kamu harus gayanya seperti ini. Gayanya Gen Z, gayanya apalah. Jadi akhirnya ngikutin. Sementara yang unik, konten kreator di TikToknya sendiri itu banyak yang aneh-aneh. Betul, aneh-aneh banget kan. Jadi banyak pilihan aneh-aneh dan bahkan mereka semacam tidak mengikuti tren yang ada di TikTok sendiri. Betul. Sementara orang yang non TikTok merasa kalau ngomong Gen Z bahwa konten tuh harus kayak TikTok. Kan bisa tanya TikTok yang mana dulu nih? Betul-betul kontennya kan per akun atau per personnya itu beda-beda. Betul. Nah itu yang saya lihat, dugaan saya apa yang tadi dibilang sama Madian tentang kenapa ya kok semua sekarang kalau dibilang harus coba dibikin yang kontennya agak disukai Gen Z. Menurut saya yang menyarankan itu sebetulnya referensinya dari TV. Oke. Dugaan saya. Oke. Saya dugaan yang yakin lah bahwa referensi dia atau apakah itu agensi atau apa itu konsultannya itu patokannya dari pengalaman dia di TV
atau ukurannya dari TV. Bahwa ini harus begini, ini harus ketika sukses di Game Boy, lu harus bikin Harus Game Boy pakai gitu, juga. betul. Mereka lupa di saat eranya Game Boy itu tuh memang eranya filter yang bisa membuat kita jadi kayak Jadi kartun cantik. 3D, Iya, cantik, jadi lucu, jadi dan lebih mudah itu kayak gitu. dibuat oleh semua orang. Dan ketika itu ada di Pak Prabowo dibikin seperti itu, ya pasti ikut rame lah orang lagi. Betul. Tapi apakah terus itu mau dilakukan di tempat lain atau itu kan ya nggak tahu, tergantung ininya apa. Pernah ada yang kepikir nggak tariannya siapa tuh? Tot yang berabe-rabe di kampung. Oh, yang Sad Boy ya Kang? Sad Boy. Iya, Sad Boy yang satu. Sad Boy ya? Yang satu kampung jadi iya. kampung TikTok kan? Iya. Yang live. Sadbor. Satbor. Oh, Sadbor. Satbor ya. Iya, Sadbor. Kemarin ketangkep tuh gara-gara judul. Ya, judul. Itu kan bukan joget Game Boy. Bukan kan? Tapi bisa begitu heboh. Oke. Nah, ini kan buat orang di kalangannya itu sendiri, itu tuh tertantang untuk melakukan hal-hal baru. Ya gue nggak bilang inovasi deh, tapi dia pokoknya harus beda. Kayak lebih ke improve atau gimana? Iya, Masih sama, masih linear kalau itu musik, Musik viral. dan joget iya. Joget Tapi bahwa bentuk jogetnya itu harus kolosal. gerakannya yang berbeda. Gerakannya begitu. Itu menurut gua itu tidak akan terfikirkan oleh tim kreatif TV. Oh, benar. Jadi Iya, kalau tim iya, kreatif iya. TV itu kalau menurut gua atau tim yang mengikuti gaya kreatif TV itu selalu menunggu apa yang viral itu yang diikutin. Jadi riding the wave. Oh gitu. Iya, jadi dia nggak berani untuk mencoba yang lain ya karena entah kenapa ya. Jadi susah. Sementara di sosial media, terutama TikTok, sejujurnya itu nggak selalu receh loh. Iya Kang, benar Kang. Nggak selalu receh. Kalau saya sih sebenarnya agak nggak tahu ya, harus teman-teman Gen Z yang harus protes. Kenapa kok hal kayak gitu dibilangnya selera Gen Z? Tadi dulu loh, ini Gen Z yang mana nih? Betul, klasifikasinya gimana tuh kok bisa langsung stereotip itu Nah, Gen Z doang yang iya, nonton. bahwa harus yang receh-receh, yang cemen-cemen itu adalah selera Gen Z. Betul. Bahkan dibilangnya selera Gen Z itu orang daerah. Entah dulu. Aduh, Kan? orang lah makin ngerucut lagi kan. Terus gimana Kang? Nah itu tadi menurut gua itu gara-gara memang dia nggak. Jadi dia hanya melihat yang FYP di tempatnya dia yang kebetulan ini. Tapi di tempat lain dan jangan salah Mat. Mereka ada banyak konten kreator Gen Z Oke. itu membuat konten yang sebenarnya ini mah gimana gua kok. Saya sukanya gini. Nonton dikit gak apa-apa kok. Malah begitu. Oke. Ada konten kreator berapa orang ya, 3 atau 4 orang nyanyi di taman lagu-lagu Beatles. Mungkin anak Jogja ya, gue gak tahu apa. Oh, cewek-cewek bukan? Cowok semua. Oh, cowok semua. Oh, enggak tahu Kang. Seumur-umuran lu gitu. Oke. Itu Dia cover gitu. lagu Beatles semua. Bagus banget. Oh, Bagus musiknya, banget. videonya. Iya, videonya cuma begitu aja di kebon. Oh, di kebun, diem apa kayak cuma angle satu shot Duduk doang. satu aja ya. Oh, cuman Ya musiknya. udah aja. Panteng. Oke. Adalah dia pernah main di mana itu di rumput. Ada sungai. Bagus banget. Lagunya Beatles. Suaranya John Lennon banget. Sama ada suaranya itu George Harrison banget. Oh, Iya. sebagus itu ya Kang ya? Bagus, Oke, asli. oke. Nanti mungkin jadi referensi buat aku Tapi nonton Kang. ketika dia menyanyikan itu kan hanya mengekspresikan bagaimana dia. Betul. Orang mau suka mau tidak suka, terserah. Pokoknya kami berempat senang memainkan lagu ini. Karena kami suka Beatles. Dia bertahan dengan itu sampai akhirnya tinggi. Itu kan karena konsistensi, bukan karena tren. Iya benar, bukan karena tren. Tapi sesuatu hal yang berhubungan dengan itu, TikTok kan identik dengan musik Kang. Itu dia. Maksudnya pilihan dia kalau iya untuk ngefilter nonton apa yang ditayangan Iya. bukan FYP doang ya Kang ya? dan kalau misalkan ada orang bilang, wah generasi Z mah TikTok mah senangnya yang kayak gitu-gitu doang. JJ jedak-jeduk. Enggak lah, ada kok yang lain gitu. Iya benar-benar banyak kok sebenarnya alternatif lain. Banyak. Iya, Bahwa iya. memang ada yang JJ iya. Betul. Bahwa itu viral itu lebih tinggi mungkin iya. Secara algoritma ya apapun yang tinggi. Tapi bukan berarti gara-gara itu terus anak-anak Gen Z itu tuh akhirnya gue ngikutin JJ deh. Belum tentu menurut gue. Karena gue terlalu sering menemukan
Kalau penyanyi itu tuh banyak banget. Tahu Delantis? Tahu Kang. Nah, Yang Bunga Maaf ya? Bunga Maaf. Iya. Itu kan udah lama sih band itu. Oh ya, kalau bandnya udah lama, tapi untuk boomingnya baru-baru ini. Nah, itu karena pertanda lagunya apa? baru naik. Karena Bunga Maaf. Karena apa? Dia konsisten kan. Sebenarnya kalau dia mau cepet naik, kenapa dia nggak bikin aja musik kayak jedak-jeduk tadi itu loh. Iya, betul. Wah, lagi trennya ini, ikutin ah. Nah, dia tuh mereka tuh bertahan dengan enggak, saya pengennya begini. Iya. Ada lagi cewek, saya lupa namanya siapa, siapa gitu. Kontennya apa Kang? Apa? Kontennya apa? Ngomong doang. Ngomong doang. Ini cewek masih muda. Kayak monolog gitu. Monolog di TikTok. Di TikTok, dia mempermasalahkan tentang ibunya yang orang Batak. Dia ini cewek Batak nih. Oh, oke. Dia komplain bahwa kalau ada tamu saya harus datang tapi dengan logat Batak. Itu menjadi menarik karena apa? Ya karena dia menceritakan keseharian sebagai anak orang Batak yang banyak aturan lah, begini-begini, Betul. harus begini, Betul. makeup harus begini, nanti apa terus ada tante-tantenya lah. Unik gitu loh. Dan dia tidak terjebak ngikutin apa yang tren dia ikutin. Nah, ini kan bertolak belakang dengan yang tadi gaya TV tadi kan. Iya, benar. Wah, lagi tren ikutin. Nah, dia enggak. Oh. Ternyata dia tetap punya audiens sendiri. Nah, itu makanya gue bilang ini kocak nih bahwa ketika teman-teman Gen Z melihat itu fenomena itu betul. Dan itu adalah bonus demografi, bagaimana itu mayoritas. Tapi ketika ada yang menyangka bahwa karena ini mayoritas, maka kalau mau buat konten harus mikir ini karena ini adalah dianggapnya adalah jumlah audiens. Menurut gua agak salah tuh dan itu bahaya. Jebakan. Nah itu Kang, aku ngerasa kalau semisalkan nanti cuman hanya mengikuti bonus demografi dan kita mengarah akan fokus ke tayangan Itu yang aja, hanya dia tonton, itu mereka jebakan. tonton, itu kayak wah menakutkan banget kan. Iya, Nanti betul. standarnya gimana Betul. dong? Terus semuanya dipangkas rata Betul. apapun. Padahal pada faktanya si bonus demografi Gen Z tadi itu tidak gitu. Nah benar. Iya kan? benar, Dia benar. punya cara masing-masing, punya tren, punya gaya. Ada satu nih namanya Ulfi, saya lupa deh. Oke, itu apa Kang? Mbak berkerudung, Mbak berkerudung. iya, penjaga toko spare part motor. Oke, itu kenapa Kang? Atau apa? Dia itu tinggal di Banyuwangi, jagain toko bapaknya nih. Itu selalu ada tetangganya, gue nggak tahu dia apakah ponakannya atau apa gue nggak. Tapi selalu datang, manggilnya tuh tante atau kakak. Oke. Tante lagi apa? Nah tuh kakaknya tuh judes gitu. Apa sih nanya-nanya terus gitu? Iya tante, aku tuh lagi bosan sendiri. Dan itu ngomongnya tuh gaya osing Banyuwangi. Oh iya. Mau dong teh, lagi makan apa teh? Aku minta teh gitu. Tapi yang nonton banyak, bahkan endorsement tuh banyak banget produk. Oke. Sekarang pertanyaan gue adalah, Oke. mungkin lu juga nggak nonton itu ya. Gue yakin ada banyak orang nggak tahu itu. Tapi kenapa dia tinggi yang nontonnya? Tapi kenapa nggak ada orang yang ngikutin dia? Gak ada orang yang ngikutin dia. Ngikutin dia itu dalam hal apa Ya ya Kang? ikut-ikutan. Bikin konten yang mirip Yang dia. seperti gitu. Itu kan pertanda bahwa memang masing-masing punya gaya. Ya betul. Dan mereka nyaman, nggak apa-apa kok. Ya kayak tadi Lantis, tetap konsisten aja terus. Itu pas gue lihat adalah iya gila nih bisa ada orang penjaga toko bikin kayak gini. Terus bisa aja tuh tiba-tiba tuh. Tante lagi panas. Oh kamu harus coba ini nih. Produk muncul. Tapi yang nonton banyak. Ada endorse. Maksud gua. Siapa sih yang pernah kepikir mau bikin konten mbak-mbak penjaga toko ngomong sama anak kecil tiba-tiba di endorse. Iya lagi. Gue yakin gak ada yang kepikir. Oke. Tapi bahwa itu bisa terjadi karena apa? Ya karena dia konsisten. Gue yakin awalnya juga cuman iseng abis bosen nih jaga toko. Lihat toko motor atau spare part yang belinya oli. Iya ketemu pelanggannya cuman kayak Laki-laki, servis mas-mas. motor. Kesehariannya itu sama gak sih Kang? Monoton Itu kan? dia. Nah Iya. dia handphonenya ditaruh. Jadi dia setiap mau beli apa. Itu kayak gitu ngobrol, doang. kayak Tiba-tiba feedbacknya itu apa anak kecil gitu. datang.
Tante lagi apa, akhirnya ngobrol. Nah obrolannya itu tuh masuk kerekam dan itu menarik. Obrolan si kakak tante ini dengan si anak kecilnya namanya siapa dulu? Kalau aku juga lihat beberapa fenomena itu di TikTok ataupun di sosmed yang lain Kang. Itu sama orang jualan itu, misalkan aku jualan cilor gitu. Terus ada yang datang mbak-mbak atau anak SD gitu. Kita videoin Kang sama penjualnya. Iya. Terus viewsnya bisa sampai puluhan ribu Kang. Oh itu Terus ada. iya marketing buat penjualannya Banyak. juga naik Kang salesnya. Kayak gitu sekarang bahkan yang kecil-kecil cuman pedagang aja pakai sosmed Kang buat Itu tahu gak rame pedagang kain kafan? kain kafan. Kain kafan buat pocong. Lah tutor, dia bikin tutorial kain Itu di kafan. mana Kang? Aku baru tahu Kang. Orang Bandung. Orang Bandung. Ininya di mana viralnya atau ketahuannya? TikTok lah. TikTok. Bisa Kang? Ida. Wah penasaran pasangin pengen lihat deh kayaknya. tutorial pocong. Dia pedagang kain kafan. Oh Maksud my gue gini, God. poin gue adalah Oke. level kreatif generasi TikTok itu nggak bisa ditembak rata. Ya. Salah lah orang ketika ngomong, lu harus bikin materi tuh yang harus Gen Z banget, TikTok banget. Bisa gue tanya, yang maksud tuh yang mana? Yang mana sih yang menurut tuh Gen Z banget dan TikTok banget? Itu tuh range-nya tuh luas sekali kalau di TikTok. Kalau lu beneran nonton TikTok ya, lu ngecek itu. Dan menurut gua idenya tuh gila-gila, kreatif-kreatif, brutal-brutal, aneh-aneh. Iya bener-bener. Aneh, maksudnya aneh tuh bener kayak lu kepikir-pikir, ya kain kafan gila gak sih? Terus penjaga toko. Iya apapun sih Kang kalau sekarang keseharian kita itu dikontenin. Oh banyak. Aku tuh dulu malah ngelihat fenomena sebelum TikTok viral ya Kang ya. Itu di YouTube ada orang yang rantau dari Jawa ke Jepang. Oh iya. Nah aku malah dari dulu itu dulu. Oh tuh saya nonton tuh. Nah nonton kan Kang? Nonton. Setelah itu dia viral dipakailah template yang Kang Motul bilang kalau TV itu sekarang itu nyasar mereka untuk dibawa ke TV biar trafficnya itu naik. Betul. Makanya TV nggak terlalu banyak improve atau bikin inisiatif yang baru. Itu dia. Aku setujunya di situ sih Kang, kayak gitu. Nah itu sebetulnya juga menurut gua sebetulnya itu kan dari dulu ya dilakukan oleh teman-teman TV itu. Iya. Sekarang kan jadi kayak bom waktu. Iya. Akhirnya berbalik Kang. iya, bahkan ada beberapa TV kemarin ada berita mulai di PHK, pengurangan karena apa? Ya tim kreatifnya kalah cepat terus dengan kegilaan-kegilaan di TikTok itu. Sementara mereka lebih rajin nyomot. Sementara ada yang berusaha membuat agak beda, menurut gua sukses itu kayak model Lapor Pak. Lapor Pak. Ya, Itu kan komedi itu ya Kang ya. Iya, walaupun cuman komedi tapi dahsyat. Nah, potongan-potongan Lapor Pak itu muncul di TikTok Banyak banget. banyak sekali dan akhirnya menurut gua tuh mendorong jadi itu. Kenapa nggak begitu aja sih gitu loh? Iya kan? Bahwa sebenarnya kalau lu bikin konten kreatif, sekarang jujur ya, emang Lapor Pak itu gaya Gen Z kan enggak? Itu kalau yang aku Kayak tahu biasa kayak aja. biasa aja Kang. Kayak Extravaganza dulu juga gitu-gitu, sketsa, komedi, nggak apa-apa sebetulnya. Iya kayak kan? gitu. Artinya gini nggak perlu gaya Gen Z, enggak kok emang dasar bagus atau orang suka mah suka-suka aja. Oke, tapi kalau semisalkan dulu emang TV itu segalanya. Terus sekarang TV ikut-ikut kalau semisalkan platform yang creator itu diambil kayak, loh kamu kan TV, kenapa sekarang jadi YouTuber, kenapa tayangan TV sekarang muncul di YouTube? Ya. Kayak gitu-gitu ya Kang ya. Ya kalau itu sih pastinya karena bisnis. Itu lebih ke bisnis ya Kang ya. Itu kan bagaimanapun kamu kalau di TV itu kan harus menggaji banyak orang. Ya betul. Ya kan. Sementara YouTube itu tim kecil. Uangnya buat kamu dan teman-teman kamu sendiri. Resikonya kecil. Terus dan kemudian banyak. proses pembuatan kontennya pun tidak serepot kalau program TV. Betul. Jadi kalau menurut gue ya, kalau program TV bikin program selevel konten YouTube, apalagi konten TikTok, sebenarnya bom waktu lagi. Bahwa kamu akan bersaing dengan mereka yang sebenarnya lebih agile ya, timnya kecil apa jadi. Betul. Ya emang kontennya masih sekelas itu memang cukup. Sementara konten TV harusnya menurut gua ini jadi kayak momen di mana TV itu harus membuat program-program yang rasanya tidak mungkin deh dibuat oleh konten kreator, kira-kira gitu. Nah gitu kan. Harus begitu. Kalau enggak, kamu enggak akan bersaing.
pasti kalah. Kalau ada program TV atau TV station masih bikin konten talk show seperti podcast di YouTube kayak gini, Masih kalah sama YouTuber-YouTuber yang. kalah. Ini kita belum ngomong topik yang dibahas ya. Iya. Ya gimana kita mau di ruang seadanya juga cuek. Iya bener lagi. Coba kalau TV mana bisa. Waktunya mau pagi siang sore kita juga bebas. Betul. Iya, terus mau ngundang narsum atau ngobrol apapun juga kita nggak ada batasannya. Walaupun ada banyak fenomena podcast buatan Indonesia Oke. itu karena timnya diambil dari TV, akhirnya set podcastnya pun jadi kayak TV-TV gitu. Oh iya benar. Iya, yang aku tahu tuh kalau nggak salah yang dari Deddy Corbuzier itu. Itu kan tim TV semua. Iya rata-rata tim TV Kang. Terus bikin set ataupun bikin segmen baru tentang podcast ya. Rata-rata kayak loopnya. Iya. Kok kayak Padahal nonton TV ya kayak gitu. Padahal kalau dilihat-lihat, memang gini deh. Orang nonton podcastnya Deddy Corbuzier tuh gara-gara apa sih? Kan gara-gara percakapannya, bintang tamunya, pertanyaannya. Iya benar. Sesuatu hal yang kita kepoin itu ada Pertanyaan yang gue adalah, ditanyain di dia. ada nggak yang pernah merhatiin gambar apa atau tulisan apa di belakangnya Deddy Corbuzier? Yang dia di pajangan itu bukan sih Kang? Yang Iya. di podcastnya Deddy itu? Pertanyaan gue, apakah harus serumit dan seserius itu sampai akhirnya orang juga Kayaknya enggak. orang nggak terlalu mudeng kok gitu Betul. loh. Ibarat kata, Deddy Corbuzier sama siapa narsumnya ngobrol di ruang tamu juga orang masih nonton kok. Iya lagi benar. Sementara lu ngebangun set kayak gitu kan mahal. Mahal. Studio harus ada dekoratornya. Oh ini bosen nih. Kata siapa bosen? Orang masih asik aja kalau nonton selama narsumnya keren. Apa yang diobrolin enak. Keren. Pertanyaannya bagus ya pasti Betul. seru. Nah sebetulnya keunggulan podcast di YouTube itu ya seperti itu. Lebih luas lu mau berubah. Sementara ketika tim dari TV seolah-olah dibikin harus seperti studio TV. Ya itu kan duit ya. Iya benar. Ya nggak apa-apa cuman kok senangnya keluar duit melulu sih kira-kira gitu. Iya kita income-nya dikit, iklan belum masuk kok udah ngeluarin uang Kira-kira buat ngeset studio baru sih gitu. Karena memang beda peruntukan podcast dengan talk show di TV itu memang beda. Iya sih Kang. Tapi pernah tahu podcast itu dari mana? Podcast itu dari mana? Maksudnya asal-usul atau pertama kalinya Kang? Kenapa kok ada istilah podcast? Kalau nggak salah itu cuma audio doang nggak sih Kang dulu itu? Betul. Jadi podcast itu sebetulnya adalah nama fitur iPod. Oh, oke. iPodnya Apple. Iya benar. Jadi kalau kamu beli iPod, kan lu dengerin musik tuh. Iya. Nah ternyata ada namanya podcast. Itu dari singkatan dari iPod Broadcast. iPod Broadcast punyanya Isinya- Apple ya Kang ya. Isinya adalah kayak siaran radio. Betul. Radio broadcast maksudnya. Nah, jadi pembicara-pembicara radio itu punya konten ngomong dan ngoceh di iPod. Oh itu yang versi live atau cuman potongan nanti? Potongan, rekaman. Oh rekaman. Asli kayak kita dengerin radio tapi Oke kita bisa platformnya itu play di iPod. Oh disebutnya podcast. Itu nama itu tuh namanya punya Apple. oke. Nah, muncullah tuh penyiar-penyiar di Amerika Ya. bikin podcast. Maksudnya adalah ya dengerin lagi nyetir ya dengerin orang radio lah. Ketika proses rekaman podcastnya direkam video. Videonya dinaikin ke YouTube. Ke YouTube. Heboh. Ya. Ternyata ngobrol 1 jam, 2 jam ngobrol doang. Kok bisa rame bisa tonton. Ya itu karena siaran radio. Muncul tiba-tiba buat orang Indonesia. Podcast. Karena tertulisnya podcast. Akhirnya talk show seperti di TV. Tapi kalau di YouTube disebutnya podcast. Iya gitulah. gitu ya Kang ya. Iya. Oke. Kita syuting podcast yuk. Kayak gitu. Padahal yang bener mah ya. Kita bikin acara talk show yuk buat di YouTube ya gitu aja. Iya sih benar-benar. Tapi kalau ngomong-ngomong soal kemudahan atau keunggulan yang bisa dibilang platform baru ini ya Kang ya. Selain TV loh. Karena TV kan lebih unggul gitu. Segmentasinya juga nggak bisa dibatasin Kang. Justru lebih luas harusnya. Iya tapi kalau semisalkan untuk umur-umur tertentu. Kalau di TV itu kan kayak tayangan kartun itu kan ditayangin di pagi. Terus sesuatu hal yang berbau kayak kekerasan atau lebih vulgar itu kan ditayangin di malam. Nah itu menurutku sesuatu hal yang bagus untuk bisa diambil dari TV-nya Kang. Kalau di sosmed itu kan siapapun, kapanpun, anak atau bapak-bapak, ibu-ibu, umur berapapun lah, itu kan bisa konsumsi Kang konten-konten kayak gitu. Padahal konten-konten kayak gitu kan nggak bisa difilter yang
sesuai jadwal TV tadi Kang. Betul. Itu bahaya nggak sih Kang? Iya bahaya. Makanya sebetulnya bedanya TV itu ada jam tayang. Ada jadwalnya. Jam tayang itu memaksa penonton, kalau kamu mau nonton ya kamu nonton di jam segini. Di luar itu kalau kamu anak-anak maksain nonton orang dewasa, pasti lu keburu ngantuk. Iya. Sementara orang dewasa kalau nonton kepagian pasti lu malas bangun gitu. Jadi kayak gitu. Nah sekarang itu kendala zaman dulu akhirnya dijawab di internet. Tidak ada jam tayang. Oke. Nah itulah jadi tantangan tentang sekarang isinya bagaimana nih. Mulai coba difilter. Ya apapun filter mah tetap bisa dibikin tembus. Iya benar. Apapun barriernya, apapun peraturannya bisa Caranya diakalin. bagaimana. Nah itu juga akhirnya menjadi problem yang baru ketahuan belakangan. Itulah kenapa kalau di Komdigi itu muncul namanya digital ethics, digital literatur, literasi digital gitu ya. Maksudnya apa? Supaya gitu-gitu itu kita kontrol. Iya Kang, takutnya kalau Iya, misalkan bahwa berlebihan nggak bagus Kang. Sebetulnya banyak yang merasa literasi digital itu untuk belajar memfilter apa yang kamu tonton sendiri. Maksudnya tuh bukan yang ngelarang. Maksudnya tuh bukan kamu nggak boleh nonton ini, nggak boleh lihat itu. Gitu, lebih kepada begini, kamu yakin kamu mau ngelihat itu sebenarnya punya dampak loh ke kamu, hati-hati. Kira-kira gitu. Dampaknya apa? Bisa jadi kamu trauma, bisa jadi kamu punya hasrat jadi berlebihan. Konsumtif itu jadi gini, mengkonsum bagus, tapi kalau udah konsumtivisme yang lu pengennya belanja itu kan bahaya. Iya benar kan. Lu harus kontrolnya apa? Ya lu tonton dibatasi. Hasrat berlebihan, nafsu berlebihan nggak boleh. Kenapa? Lu ngeliat wanita seksi itu bukan hal yang salah, tapi ketika berlebihan, jangan-jangan lu nggak bisa kontrol. Iya benar. Tiba-tiba lu nggak bisa kontrol, nggak bisa kendaliin, akhirnya jadi seradak-seruduk. Yang lebih kacau lagi ketika untuk ngelihat gambar ketelanjangan tadi lu harus bayar, lu nggak punya uang, lu cari uang dengan cara macam-macam. Oke, itu gimana kita tahu kalau cara ngontrol dan orang itu sesuatu hal ini dikasih tahu untuk mengontrol kita. Tapi kalau kita sendiri udah terlalu kebanyakan konsum dan nggak ngontrol diri kita sendiri, gimana Kang? Itu dampaknya tuh bahaya itu. Berarti Makanya, tanggung jawab tetap di kita Kang? Itu dia, makanya sebenarnya diingetinnya itu ada di awal-awal. Di awal-awal itu Katakannya gini, ketika kamu mau mulai belajar internet, ingat-ingat ya, ada yang namanya digital ethics, ada namanya digital culture, ada yang namanya, ada banyak lah itu digital skill gitu. Maksudnya apa? Dunia internet ini nih bukan dunia seadanya atau apa adanya. Ini dunia yang kalau kamu perlakukan dengan benar jadi manfaat, ketika kamu lengah dan kamu sembarangan ini jadi mudarat. Itu okay. Confirm itu. Yeah. Confirm. Isinya internet, isi konten di internet itu ada yang manfaat, ada yang racun. Yeah. Toxic lah. Nah racun ini celakanya itu nggak seketika bikin mata kamu perih gitu loh. Atau kamu batuk-batuk, enggak. Efeknya jangka panjang. Dan kamu tuh dibikin kayak candu, seneng dulu. Oh seneng seru. Oh bebas ya boleh ini apa. Wah bisa ngeliat telanjang apa aja. Iya bisa. Terus emang kenapa kau udah bisa ngeliat? Kenapa pada bisa ngeliat? Ya bukan, terus kenapa emang kau udah lihat semua? Terus lu mau ngapain kan gitu. Akhirnya dikembalikan semua ini kendalinya ada di kamu. Bahwa internet, sosial media, mobile phone itu kendalinya ada di kita sebagai user. Kalau kamu nggak bisa mengendalikan diri, percayalah kamu akan dikendalikan oleh si teknologi ini. Iya betul Kang. Itu lebih mengerikan. Kalau semisalkan ketenangan mereka adalah internet dan mengakses sesuatu hal yang dianggap bebas, itu menurutku udah kecanduan nanti Kang. Hati-hati. Iya. Betul. Ada fenomena yang dimana anak itu marah atau nangis atau bete sama ibu atau ayahnya gitu. Pas dikasih HP dan dia main game atau nonton video, dia jadi happy. Nah si orang tua itu akhirnya jadi kelebihan buat ngasih dia karena nggak ada barriernya Kang. Itu dia. Itu bahaya. Nah makanya serem. Makanya kalau tadi kamu bilang fenomena Gen Z, iya, sosial media dan bonus demografi, pertanyaannya gini, ini beneran bonus
atau malah jadi ancaman. Kalau misalkan bonus itu adalah ketika demografi anak-anak muda ini itu produktif semua, kreatif semua, kolaboratif, itu tuh hal-hal bagus lah ya. Ya, Itu aku ngerasa itu hal itu yang jadi oke. bagus sih ya, betul-betul. Itulah yang kelihatannya kita pengen semua. Tapi kalau misalkan si bonus demografi anak-anak muda ini ternyata candu digital, Bikin konten yang marah-marah, hanya taunya itu kayak ini bakalan berhasil, tapi kalau yang nonton di bawah umur dan dia itu dia, ada sensitif kontennya kayak itu dia. aduh kasihan. Itu kan jadi ancaman dan Ancaman banget kan. bukan jadi bonus kok kayak gini mah, benar jadi bahaya. Iya, ketakutan konten itu kalau misalkan gak dikontrol, mereka itu akan punya format sendiri karena dia merasa diuntungkan. Celakanya nih Mat ya, ini tuh jadi ini tuh sama seperti baru ketahuannya nanti. Oke. Jadi kita sudah lihat hari ini, tapi dampak itu baru nanti. Iya. Karena itu tuh bawah sadar tertanam semua. Nah itu harus jadi concern sama-sama bahwa Gen Z, bonus demografi, jadikan ini beneran bonus dan jadikan ini manfaat biar produktif Betul. lebih ini dan akhirnya jadi lebih bagus. Kalau tidak, ini ancaman, ya bukan cuman ancaman buat orang tua kepada anaknya, tapi ancaman sesama temannya, ke gurunya, bahkan ke negara. Iya, betul Kang. Itu ke negara berdampak. Betul. Jadi ancaman bonus demografi itu kalau tidak ditangani dengan benar buat sebuah negara, ini akan terjadi yang namanya tsunami pengangguran. Tsunami pengangguran. Jadi Lebih dimana- bahaya laginya iya dong. itu ya Kang ya. Ngeri. Jadi bayangkan si anak muda bonus demografi Gen Z tadi itu jumlahnya akan mayoritas menguasai penduduk Indonesia. Yang tua-tua udah pada kolaps semua. Iya, pensiun semua udah Ada capek yang mau udah kerja check out udah nggak bisa semua. ngapa-ngapain. Iya, tiba-tiba anak muda semua, tapi anak mudanya tuh ya itu bekalnya tuh dengan tadi medsos yang dengan kacau tadi tidak terjaga. Itu disaster itu. Pertama di pengangguran. Bencana guys. Dikit kerja gini nggak mau, nggak mau pokoknya yang enaknya aja. Itu kan problem. Iya, problem Kang. Kalau misalkan effortnya nggak ada untuk mencapai sesuatu hal karena dia udah tahu yang enak, Dia akan milih yang enak terus. ya itu Kang yang Betul. kegeser dan mungkin orang berpikiran kalau ya udahlah, aku bisa jadi konten kreator kok. Aku gini aja bisa sukses, aku bisa nyari. Ya itu kayak tadi si Satbor Satbor, Berarti- kalau beras habis dia langsung live ya Kang ya. berhenti jadi petani buat joget doang. Itu kan jebakan Batman. Oke. Iya seru saat itu, tapi kalau kamu nggak kendalikan, ini bom waktu nanti itu. Bahwa itu kan tren, jangan lupa itu tuh tren. Itu hanya sesuatu hal yang Sesaat. pas dapat Betul, timingnya lagi kamu bisa di betul. atas ya gitu ya Kang. Nanti mah hilang. Kamu bisa cek kok ada berapa yang dulu sempat viral, ngetren, ngetop nama-nama itu. Sekarang pada kemana? Iya sih Kang, bener lagi. Itu mah dicek sebentar juga ada itu dan nggak lama. Jadi naik boleh. Yang mesti disiapin adalah ketika kamu turun atau lagi downtrend, lu harus siapin apa untuk berikutnya. Kalau enggak ya lu habis kelibas sama yang baru, ada kelupaan. Oh, iya Begitulah betul. kira-kira Mat. Terus kira-kira Kang, untuk sesuatu hal yang kita bisa antisipasi atau bisa kita kasih tahu ke orang-orang kalau ini tuh bukan sesuatu hal yang bahaya, tapi ini tuh sesuatu hal yang bisa dimanfaatkan. Kalau semisalkan platformnya itu adalah internet dan media, kira-kira digital nanti itu akan gimana Kang? Jadi cara amannya, Cara Dari apa amannya yang saya atau baca. tipsnya itu gimana Kang kita? dari apa yang saya baca, yang pasti digital itu pasti ada dan pasti akan mengisi seluruh aspek kehidupan kita. Iya, aku bisa bilang itu akan dominan Kang. Akan dominan. Iya. Jadi nggak usah ditinggalkan, nggak usah dihindari atau lagi dilawan, nggak usah. Yang terpenting jalani itu hanya tetap jalani kegiatan-kegiatan yang non digital. Biar balance. Betul. Oke. Jadi keseimbangan ini ternyata yang menjadi kunci. Syukur-syukur ya. Kamu misalkan merasa kerja apa semua itu bisa menghabisi 60% waktu kamu. Berarti sisanya mendingan offline. Oke. Itu harus dipaksa kan? Dibiasakan lah. Dibiasakan. Kalau dipaksa mungkin berat ya, tapi dibiasakan. Kalau sampai misalkan ternyata 70, maka kamu tinggal 30. Manfaatkan sebetul-betulnya. Tapi ketika kamu merasa, saya tuh bisa kok kerja online dan offline-nya terserah gua. Saran gua banyakin offline-nya. Oke. Bahwa jalan-jalan kaki di pantai, kaki di pasir. Ya foto bentar posting udahlah.
Habis itu kantongin, berikutnya udah nikmati aja. Oke, Nikmati istirahat matahari. nggak terlalu terus-terusan. Betul, apa jangan ya, kayak di ngeliat- pasir kamu lagi seru bikin konten sampai kamu lupa nikmatnya menginjak pasir pasir putih. itu gimana gitu rasanya. Ternyata kamu malah menikmati banyaknya like ketika kamu lagi live TikTok gitu. Nah itu tuh nikmat tapi menjebak sampai ada saraf kaki itu tuh nggak merasakan nikmatnya. Gimana rasanya kalau nginjek Empuknya pasir itu pasir, gimana? iya. Kenyataannya itu kita Iya. nggak tahu ya gitu loh kalau Iya. kebanyakan digitalnya ya Kang. Betul. Bagaimana kamu sedang berada di hutan pinus, habis hujan, Iya. itu kan momen menarik ya. Mhm. Kamu di situ bisa mencium bau tanah, bau pinus. Tapi kalau kamu sibuk dengan bikin konten, itu hilang semua, lupa. Oh iya. Ya foto boleh, video boleh sebentar gitu ya. Wah ini penting nih buat konten. Iya, udah bikin aja. Setelah bikin udah, matiin, kantongin. Nikmati tuh bau pinus, bau tanah, nyenggol daun basah, nggak apa-apa. Syukur-syukur berani sepatu dibuka, nginjekin rumput-rumput basah. Itu kan sensasi Experience sesuatu hal saraf yang juga, realnya itu betul. akan merangsang indera. Dan itu menghidupkan kita sebagai manusia. Jadi terjaga lagi. Iya. Selesai mau buka digital ya silakan. Tapi udah di situ, wah sibuk pikir, oke guys lihat nih saya lagi hutan pinus apa. Terus coba lihat ke kiri, dan ke kirinya. Konsentrasi kamu ya ke audiens di medsos, bukan di alam itu. Jadi ke depan mungkin itu masukan saya buat mengimbangi, hati-hati dengan dominasi teknologi tadi lah. Iya, betul. Bertemu dengan teman-teman itu bagus. Bertemu gitu ya. Interaksi langsung itu perlu. Jadi kayak matiin handphone, janjian ketemu langsung, nongkrong, ngobrol ngalor ngidul. Syukur-syukur ada minuman yang ada aromanya. Saling coba. Itulah interaksi manusia tuh begitu harusnya. Oke. Nah itu kalau bisa dilakukan dari kejak kecil. Dibiasakan ya Kang. Dibiasakan. Jadi bukan dari kita seumur-umur kita gara-gara kita udah bosan medsos gitu ya. Baru dilakukan. Ya bohong. Harusnya justru anak-anak. Takutnya anak-anak itu keasikan dengan medsos. Dia gak mau berteman. Iya benar Kang. Itu yang takutnya. Iya aku juga punya ketakutan kalau mereka itu akan menutup diri dan Iya. menutup sesuatu hal yang sebenarnya dia itu perlu dan ini penting interaksi langsung ke manusia atau ke sesama. Betul sekali. Teman-temannya Mau gak gitu. mau dia harus interaksi kok. Bener Kang. Nah kesiannya Gen Z tadi itu, mereka tuh mengalami yang namanya masa-masa COVID. Oh iya kita ke pos gara-gara ada COVID kan. Iya, masa-masa kamu emang harus gak boleh kemana-mana. Jadi emang kelihatannya itu juga salah satu masalah bahwa COVID membentuk anak-anak Gen Z menjadi seperti itu. Ya paling tidak semua sadar, saling tahu bahwa itu pernah terjadi, maka antisipasinya adalah ya jangan gitulah, diimbangi. Iya benar. Bukan karena COVID terus kita jadi online, sesuatu hal yang setelah COVID kita masih jadi orang yang online. Betul sekali. Iya. Kayak gitu sih Kang. Ya begitulah. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa seimbang lah. Ya betul. Jadi sesuatu hal yang aku tahu kalau semisalkan bonus-bonus ini atau hal-hal yang kita tahu dari sosmed itu hanya di stereotipkan Gen Z aja. Ya mungkin suatu saat nanti kita bisa ngefilter itu sendiri dan apa yang dikatakan Kang Motul tadi itu benar-benar ngasih tahu betapa penting dan betapa orang-orang itu harus mewaspadai dirinya sendiri dan menjadi seseorang yang lebih baik dengan menggunakan internet itu seperti apa. Kayak gitu sih ya Kang ya. Oke, jadi segitu dulu ya. Oke, teman-teman, sesuatu hal yang kita tahu dari Kang Motul itu sangat bernilai banget. Kalau misalkan dari teman-teman ada yang mau bertanya atau ada sesuatu hal yang mau usul nanggepin terus mau ngasih info kayak mau bahas ini dong. Kalau misalkan ini itu gimana itu bisa banget loh. Ya. Kayak gitu sih. Setuju. Jadi jangan lupa subscribe dan komen like ya teman-teman. Pembahasan kita akhiri di sini. See you, bye bye.